down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aistianingsih dengan NIM 2448201100 dari kelas 1C Farmasi. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah biologi sel. Yang pertama, materinya itu ada tentang teori sel, yang kedua ada organel sel, dan yang ketiga ada tentang siklus sel. Baiklah teman-teman, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang teori sel. Sel merupakan unit terkecil dari tubuh kita, dan juga semua organisme hidup terdiri dari satu atau lebih sel. Sel merupakan unit dasar, struktur, dan organisasi dalam organisme. 2. Sejarah. Istilah sel pertama kali digunakan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Rudolf Virchow menulis Omnis cellula yang berarti semua sel berasal dari sel lain. Kemudian ada juga Matthias Jakob menyatakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel-sel, dan Theodor menyimpulkan bahwa semua hewan tersusun atas sel-sel. Kemudian ada fungsi sel dan bentuk sel. Fungsinya yaitu untuk mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transfer senyawa, perkembangan, dan pembiakan. Bentuk-bentuk dari sel ini ada banyak ya teman-teman. Yang pertama itu ada uniseluler, multiseluler, batang, bulat, mushroom. Bentuk sel pada manusia ada yang bulat, lonjong, pipi, dan juga tidak beraturan. Bentuk sel pada tumbuhan persegi panjang dan juga teratur. Berikut adalah gambar dari sel prokariot dan sel eukariot. Dan pada sel prokariot ini ada juga bentuknya seperti kapsul ya teman-teman. Dan untuk sel eukariot bentuknya bulat, tidak beraturan. Baiklah, kita akan lanjut kepada sel teman-teman. Ini merupakan gambar dari contoh sel tumbuhan dan juga sel hewan. Bisa teman-teman lihat di sini ada bagian-bagiannya, ada badan Golgi, chloroplast, dinding sel, membran sel, dan pada sel hewan ada nukleus, ribosom, membran sel, dan banyak lagi ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu organel sel dan struktur pada sel. Yang pertama itu ada inti sel, ada selubung nukleus, membran luar, membran dalam, nukleus, nukleus plasma, kromatin, etokromatin, eukromatin, ribosom, dan polinukleus. Struktur sel dan fungsinya. Membran sel merupakan lapisan luar yang melindungi sel dari virus dan bakteri. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, zat kimia, dan pelarut protein dan senyawa. Nukleus merupakan tali sel yang mengandung DNA. Kemudian ada mitokondria, merupakan organel yang berfungsi menghasilkan energi melalui proses respirasi. Kemudian ada juga ribosom, struktur terkecil yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Kemudian ada ribosom, merupakan organel yang mengandung enzim pencernaan untuk memecah limbah seluler kita, dan sitoskeleton. Kemudian ada kloroplast, merupakan organel sel tumbuhan yang mengandung pigmen hijau untuk menyerap energi matahari dalam proses fotosintesis. Kemudian teman-teman bisa teman-teman lihat, kemudian kita akan membahas tentang protoplasma. Protoplasma adalah bagian hidup dari sel yang mengandung berbagai zat organik dan anorganik.
Protoplasma merupakan tempat berlangsungnya semua reaksi hidup. Komponen dari protoplasma ini ada air, protein, garam, mineral, asam nukleat, lipid, dan polisakarida. Bagian dari protoplasma ini ada sitoplasma dan juga fokula. Sitoplasma adalah bagian dari protoplasma yang berada di dalam sel. Dan kemudian ada fokula. Fokula adalah organel sel yang berbentuk rongga dan biasanya berisi cairan sel. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel tubuh dan berfungsi untuk menghasilkan energi. Apa sih fungsi mitokondria? Ternyata mitokondria itu berfungsi untuk menghasilkan energi dalam tubuh kita seperti protein, kalsium, kemudian ada juga lemak dalam tubuh. Selanjutnya ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi untuk mensintesis protein. Ribosom terdiri dari protein dan juga RNA ribosom. Kemudian ribosom juga tersusun dari dua subunit, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Contoh sel yang mengandung ribosom ada pada sel hati manusia. Next, ada mesosom. Mesosom adalah organel sel bakteri yang berfungsi untuk menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru, dan menerima DNA. Fungsinya, mesosom menghasilkan energi melalui proses respirasi, membentuk dinding sel baru saat pembelaan sel, menerima DNA saat konjugasi, membantu replikasi DNA, dan membantu ekskresi eksoenzim. Nah, teman-teman, berikut gambar dari mesosom. Lisosom adalah organel sel yang mengandung enzim pencernaan dan terikat membran. Lisosom berbentuk bulat dan terdapat pada banyak sel hewan. Lisosom pertama itu untuk mencerna makanan, membuang sisa sel, menghancurkan virus dan bakteri, membaikkan membran plasma, mengatur apoptosis, mengatur pensyaratan sel, mengatur metabolisme tenaga. Kloroplas dan sitoskeleton. Kloroplas adalah organel sel yang terdapat pada tumbuhan dan protista yang berfotosintesis. Fungsinya untuk menangkap energi cahaya matahari, untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian ada sitoskeleton. Sitoskeleton atau sering disebut dengan kerangka sel adalah jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Setelah lama dianggap hanya terdapat di sel eukaryota, sitoskeleton ternyata juga dapat ditemukan pada sel prokaryota. Nah, teman-teman, di sini terdapat gambarnya, bisa kita lihat. Di dalam sitoskeleton itu ada plasma membran, ribosom, endoplasma, retikulum. Lain selain yang sudah dikenal antara lain adalah glukosom. Glukosom adalah organel yang mengandung enzim glikosis pada protozoa kinetosplastis. Melanosom adalah organel yang mengandung melanin, senyawa penyerap cahaya yang bertanggung jawab atas pigmentasi sel. Dan kemudian ada juga organel lain, yaitu seperti aparatus bintik mata, organel fotoreseptif yang memungkinkan sel untuk merasakan arah dan intensitas cahaya. Kemudian teman-teman, kita akan lanjut kepada siklus sel.
Siklus sel adalah proses pertumbuhan dan pembelahan secara berulang-ulang. Siklus sel penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup karena memungkinkan tubuh untuk tumbuh dan memperbaiki luka. Tahapan siklus sel yang pertama itu ada fase G1, yaitu sel memperoleh nutrisi dan melakukan metabolisme. Fase S adalah DNA di dalam sel berduplikasi. Dan yang kedua ada fase G2, yaitu sel melakukan sintesis zat yang diperlukan untuk fase berikutnya. Kemudian ada fase M, yaitu sel membelah menjadi 2 sel anak yang identik. Apa sih gangguan pada siklus sel? Dampak gangguan pada siklus sel bisa menyebabkan kanker ya teman-teman, dan pertumbuhan sel yang tidak terkendali bisa membentuk tumor. Pertumbuhan sel yang tidak terkendali bisa membentuk tumor baik jinak maupun tumor ganas. Tumor ganas dapat menyebar ke bagian lain tubuh melalui aliran darah. Pengobatan siklus sel memahami molekul yang terlihat dalam siklus sel dan regulasinya, mengembangkan terapi propikun dan antipikun. Siklus sel terbagi atas 2, yaitu siklus sel prokariotik dan siklus sel eukariotik. Siklus sel prokariotik adalah proses pertumbuhan replikasi DNA dan pembelahan sel pada sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki inti sel seperti bakteri dan archaea. Kemudian ada siklus sel eukariotik adalah proses replikasi sel yang terdiri dari 4 fase, yaitu G1, S, G2, dan M. Fase-fase ini diatur secara ketat dan memiliki titik-titik pemeriksaan untuk memastikan urutan dan integritasnya. Yang terakhir ada apoptosis. Apoptosis adalah proses kematian sel yang terprogram dan normal yang terjadi dalam tubuh. Apoptosis merupakan proses penting yang membantu menjaga kesehatan. Apoptosis merupakan proses penting yang membantu menjaga kesehatan tubuh. Apoptosis terjadi ketika sel-sel yang tidak diinginkan dihilangkan selama perkembangan awal, seperti sel-sel di antara jari-jari tangan. Sel-sel yang rusak dan tidak dapat diperbaiki dibersihkan dari tubuh pada orang dewasa. Sel-sel tua dan rusak digantikan oleh sel-sel yang lebih muda dan juga sehat. Baiklah teman-teman, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.